Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama Awe di sini. Tema kita kali ini adalah tentang demo 28 Agustus 2025 kemarin di depan gedung DPR. Tuntutannya kalau nggak salah dari berita-berita yang kita baca tuh tentang penghapusan tunjangan untuk anggota DPR, bubarkan DPR, sama percepatan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Sebenarnya nggak ada yang salah menyampaikan aspirasi, karena ini adalah bentuk daripada kekecewaan masyarakat melihat bagaimana ketika anggota DPR joget-joget ketika ada kenaikan gaji. Lalu ditambah lagi ada tunjangan rumah dan lain-lain. Ini adalah bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat sehingga mereka melakukan aksi demo kemarin. Kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mereka mungkin sudah sampai di titik bahwa ini adalah bentuk kekecewaan yang harus disampaikan unek-uneknya gitu kan. Walaupun sebenarnya pembubaran DPR itu bukan solusi satu-satunya gitu ya. Karena kan kita juga perlu mereka sebagai wakil kita. Walaupun pada prakteknya mungkin persentase mewakili kita masyarakat atau mewakili partai lebih besar mewakili partai ya mungkin gitu kan. Tapi kembali lagi, seharusnya kita tidak menyalahkan anggota DPR naik gajinya atau tunjangannya gitu. Tapi tolong prioritas anggota DPR adalah untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat itu hidup sejahtera dulu. Bagaimana lapangan kerja tercipta, ya kan? Terus terpenuhinya sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut saya sih sebenarnya nggak ada yang salah untuk naik gaji gitu ya. Tapi momennya tidak pas, momennya tidak tepat. Karena harusnya anggota DPR ini benar-benar deh prioritas mereka untuk rakyat. Sampaikan apa yang telah kalian kerjakan transparan. Karena kan kita juga pernah, udah banyak tuh berita di sosmed itu ketika Bapak Mahfud MD coba memberikan usulan gitu kan kepada anggota DPR untuk cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi kan mereka tidak bisa langsung mengeksekusi itu. Mereka butuh izin ketua partai gitu kan. Makanya saya bilang, mereka ini wakil rakyat atau wakil partai? Ya jadi ya serba salah juga sih. Tapi makanya gini, terlepas aksi demo kemarin ternyata informasi yang ada di berita adalah ricuh. Sebenarnya kita tidak perlu pakai kekerasan lah. Masyarakat kita itu sebenarnya tidak menyusahkan gitu. Bisa bayangkan gitu kan. Mereka mau usaha, mereka rata-rata mandiri. Mau usaha ini sendiri, itu sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Tapi pajak dikenakan tinggi. Ya kan? Apa-apa dipajak. Harusnya untuk negara yang berkembang mengarah maju, itu bukan pajak prioritas penghasilan atau pendapatan negara. Tapi ini kan pajak tetap diprioritaskan gitu kan. Sudah sumber daya alamnya dikeruk gitu kan. Tapi pajak tetap dikenakan. Ini kan sebenarnya harusnya kalau sumber daya alamnya dikeruk, pajaknya dikurangi, mungkin dihilangkan. Seperti kalau nggak salah negara di Timur Tengah itu, di Asia Barat, kalau nggak salah Arab Saudi ya, kalau nggak salah ya. Kalau dikoreksi di komentar kalau saya salah. Kekayaan mereka hanya minyak bumi. Indonesia itu kan kekayaannya banyak. Minyak bumi, batu bara, nikel, timah, dan lain-lain. Belum lautnya. Indonesia ini kayanya luar biasa. Tetapi jomplang antara kaya dan si miskin ini jomplang. Nah ketika keadaan seperti ini, melihat di sosmed, anggota DPR naik gaji dan joget-joget. Nah ini melukai. Untuk itu, pemerintah ayo introspeksi diri. Introspeksi diri bahwa rakyat ini sebenarnya tidak menyusahkan kalian. Rakyat ini sebenarnya enak. Jadi kalian introspeksi diri, walaupun mungkin usulan untuk pembubaran DPR tidak semudah itu. Ya kan, kita tetap butuh mereka. Tapi tolong, anggota DPR yang terhormat, kalau memang ingin mendapat simpati dari masyarakat kembali, buat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Contoh, misalnya perampasan aset untuk para koruptor itu disahkan. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusi dari banyak solusi yang lain untuk mendapat simpati masyarakat kembali. Terlepas ini betul atau tidak, saya rasa pemerintah dalam hal ini DPR butuh kebijakan yang benar-benar membuat rakyat itu merasa bahwa ternyata mereka pro kepada kami. Ya itu aja sih sementara ini pendapat saya pribadi. Mudah-mudahan demo-demo yang terjadi tidak ada yang anarkis, tidak ditunggangi. Jadi tolong orang-orang yang suka menunggangi itu sadar dan insaf lah. Untuk anggota DPR berfokuslah kepada rakyat. Karena kalian adalah wakil rakyat. Mudah-mudahan Indonesia emas tercipta. Mudah-mudahan rakyat Indonesia sejahtera. Assalamualaikum.